semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di Film Bagusku. Seperti biasa, gue akan membawakan alur cerita film yang menarik buat kalian semua. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, mohon untuk di-subscribe dulu ya, serta jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, bagi kalian semua pecinta game Mortal Kombat, pasti nggak akan asing dengan jalan cerita film ini dan juga dengan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Film ini mengisahkan alur dari game Mortal Kombat bagian pertama yang telah dirilis pada tahun 1995 silam. Bisa dibilang film ini adalah bagian pertama dari live action game tersebut. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kediaman seorang ninja Jepang dari klan Shirai Ryu yang bernama Hanzo Hasashi. Hanzo adalah seorang ninja Jepang yang sangat terkenal dan memiliki kemampuan yang sangat hebat. Di sana, Hanzo hidup bersama istri dan kedua anaknya. Pada saat Hanzo sedang mengambil air di sungai, tak disangka telah terjadi penyerangan dari seseorang yang bernama Bihan di rumahnya. Istri Hanzo yang saat itu sedang menenangkan anak bungsunya yang sedang menangis, mengetahui ada hal yang tidak beres terjadi di luar rumahnya. Ia langsung menyembunyikan anak bungsunya ke dalam sebuah peti dan meletakkannya di bawah meja. Sesaat setelah itu, tiba-tiba Bihan membuka pintu dan langsung menanyakan di mana keberadaan Hanzo. Hanzo dokuda? Hanzo yang menyadari sesuatu telah terjadi di rumahnya, langsung bergegas untuk pulang. Namun sesampainya di rumah, betapa kagetnya ia melihat istri dan anaknya telah tewas. Hanzo yang tidak terima dengan kejadian tersebut langsung melakukan perlawanan dengan membunuh semua pasukan Bihan yang ada di sana. Setelah itu, Hanzo mencari keberadaan Bihan dan akhirnya pun mereka bertarung. Pada pertarungan itu, Hanzo tak mampu mengalahkan Bihan dan akhirnya ia pun terbunuh. Terlihat tanda naga yang ada di tangannya pun mulai memudar dan jasad Hanzo pun langsung melenyap. Tak lama setelah itu, Raiden, sang dewa petir yang mengetahui kejadian tersebut muncul untuk menyelamatkan anak bungsu Hanzo yang merupakan keturunan terakhir klan Shirai Ryu. Berabad-abad setelah itu, di suatu tempat terlihat seorang petarung bayaran yang bernama Cole sedang bersiap sebelum menjalani pertarungan selanjutnya. Pada pertarungan hari itu, tak seperti biasanya Cole mengalami kekalahan. Namun yang menarik pada pertandingan kali itu, ada seseorang yang bernama Jax yang terus mengawasi dan memperhatikan Cole. Scene berpindah ke suatu tempat di dunia Outworld atau tempat yang bukanlah bumi. Di sana terlihat seorang pria yang bernama Samsung sedang bertemu dengan Sub-Zero yang tak lain adalah Bihan yang telah membunuh Hanzo sebelumnya. For your information, Samsung adalah seorang penyihir dan merupakan salah satu dewa di dunia Outworld. Ia juga merupakan salah satu tuan rumah dari sebuah turnamen yang bernama Mortal Kombat. Turnamen Mortal Kombat adalah sebuah turnamen yang akan mempertemukan para petarung dari bumi dengan petarung dari luar bumi. Petarung yang berasal dari bumi dipimpin oleh Raiden, sang dewa petir, sedangkan petarung dari luar bumi dipimpin oleh Samsung. Turnamen yang sudah diadakan beberapa kali ini seringkali dimenangkan oleh para petarung bumi, yang membuat Samsung sangat berambisi untuk dapat menang pada turnamen selanjutnya meskipun dengan cara yang licik. Dan jika petarung bumi kalah pada nantinya, maka petarung dari luar bumi akan dapat menginvasi dan menguasai seluruh bumi. Sebuah ramalan kuno muncul, di mana pada turnamen kali ini petarung bumi akan bersatu seiring dengan bangkitnya keturunan Hanzo Hasashi. Hal tersebutlah yang dikhawatirkan oleh Samsung. Ia memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh semua petarung bumi sebelum turnamen dimulai. I am no longer Bihan. I am Sub-Zero.
Di bumi, Cole bersama istri dan anaknya sedang makan malam di sebuah restoran cepat saji. Di sana ia terus diawasi oleh Jax atas perintah dari seseorang yang bernama Sonya. Tak disangka di tempat itu Sub-Zero muncul. Kehadirannya bertujuan untuk membunuh orang-orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Di antaranya adalah Cole. Jax yang dari tadi terus mengawasi Cole segera menyelamatkan Cole dan keluarganya. Ia membawa mereka pergi dengan mobilnya. Di tengah perjalanan, Sub-Zero memberhentikan mobil mereka. Di sana, Jax meminta Cole untuk segera pergi menyelamatkan keluarganya dan setelah itu menemui Sonya di suatu alamat. Sedangkan Jax akan menghadapi Sub-Zero dengan pistolnya. Pertarungan antara Jax dan Sub-Zero terjadi, namun dengan mudah ia dapat dikalahkan hingga membuat kedua tangannya terputus. Berpindah ke tempat lain, Cole berhasil membawa anak dan istrinya ke tempat yang aman. Ia yang tidak ingin melukai anak dan istrinya, segera pergi menuju ke tempat Sonya untuk mencari jawaban atas tanda naga yang dimilikinya. Di sana, Sonya menjelaskan bahwa tanda naga yang dimiliki Cole adalah sebuah undangan bagi orang-orang yang terpilih untuk mewakili bumi dalam sebuah turnamen yang bernama Mortal Kombat. Itulah alasan kenapa Jax dan dirinya terus mengawasi Cole dan berusaha untuk mengumpulkan semua petarung bumi terpilih sebelum turnamen itu dimulai. Bukan hanya Sonya dan Cole, di tempat itu ternyata ada seorang petarung bumi lainnya yang bernama Kano. Kano adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Pada awalnya, Kano tidaklah terpilih sebagai salah satu petarung bumi. Namun setelah ia membunuh salah satu petarung bumi, tanda naga yang dimiliki petarung bumi tersebut berpindah ke tangannya. Di sisi lain, Sonya sendiri tidaklah memiliki tanda naga. Akan tetapi ia adalah orang yang sangat memahami turnamen Mortal Kombat ini setelah mempelajarinya dengan cukup lama. Tak lama setelah itu, tanpa diduga-duga, terjadi penyerangan dari seekor makhluk yang tak terlihat bernama Reptil. Ia adalah utusan dari Samsung untuk membantu Sub-Zero membunuh para petarung bumi yang tersisa. Reptil yang dapat menghilang membuat mereka semua cukup sulit mengalahkannya. Pada satu kesempatan, Kano berhasil memberikan perlawanan dengan menancapkan suar ke tubuh reptil yang membuat pergerakannya dapat terlihat. Reptil akhirnya dapat dikalahkan, meskipun sialnya hasil riset Sonya bertahun-tahun baru saja musnah. Sonya yang merasa tempatnya tidak lagi aman, berangkat bersama yang lainnya pergi mencari kuil Raiden, tempat di mana para petarung bumi biasa berlatih sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Di sebuah padang pasir antah berantah, mereka bertemu dengan seorang pejuang bumi yang bernama Liu Kang. Liu Kang yang telah mengetahui kedatangan mereka langsung membawa mereka ke kuil Raiden yang berada di bawah gunung berbatu. Di dalam, terlihat banyak sekali mural yang menggambarkan sejarah dari turnamen Mortal Kombat tersebut. Of Mortal Kombat. Oh, now this one really speaks to me. This is Outworld. Yes. Liu Kang menjelaskan bahwa di tempat itu mereka akan berlatih menemukan kekuatan mereka untuk menghadapi para petarung luar bumi sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Di sana terlihat juga Jax yang ternyata berhasil diselamatkan Liu Kang. Jax saat itu dalam proses penyembuhan di mana setelah itu akan dipasangkan tangan baru berupa tangan yang terbuat dari robot. Tak lama setelah itu, Cole dan yang lainnya diajak untuk bertemu Raiden si Dewa Petir sebagai pelindung tempat tersebut. Raiden menjelaskan situasi yang akan mereka hadapi bersama kali ini. Beberapa waktu kemudian, di saat Liu Kang sedang berlatih meningkatkan kemampuannya, tiba-tiba Sub-Zero muncul dan menyerang. Kedatangannya tidak hanya seorang diri, melainkan bersama Samsung dan petarung luar bumi lainnya. Liu Kang yang diserang segera dibantu oleh Kung Lao, yang mana adalah sepupu Liu Kang dan juga seorang petarung bumi. Kedatangan Samsung berniat untuk membunuh semua petarung bumi yang ada di kuil tersebut. Akan tetapi sebelum itu terjadi, Raiden sang dewa petir pun datang dan menyalakan perisai pelindung sehingga Samsung dan petarungnya tidak bisa menyerang. Pelatihan Cole dan yang lainnya dimulai.
Di arena pertarungan, Cole dan Kano mulai berlatih menemukan kekuatan mereka masing-masing. Cole memulai latihan bersama Kung Lao, sedangkan Kano berlatih bersama Liu Kang. Di tempat lain, Jax yang kondisinya sudah mulai membaik berlatih menggunakan tangan robotnya bersama Sonya. Pada satu kesempatan saat di meja makan, Kung Lao dan Liu Kang dengan sengaja terus menggoda Kano hingga membuatnya merasa sangat kesal dan marah. Di dalam kemarahannya, Kano tiba-tiba mengeluarkan sinar laser dari matanya yang membuat semua orang merasa senang melihat Kano telah menemukan kekuatannya. Cole yang tidak kunjung juga menemukan kekuatannya, dihampiri oleh Raiden yang merasa kecewa dengan Cole. Cole bahkan mempertanyakan, dari mana ia bisa mendapatkan tanda naga itu? Kenapa kekuatannya tidak juga muncul? Raiden menceritakan masa lalunya yang ternyata adalah keturunan Hanzo Hasashi, seorang ninja Jepang yang sangat hebat. Ia mendapatkan tanda naga itu dari garis keturunannya. Raiden mengirim Cole menemui keluarganya, berharap Cole dapat segera memancing kekuatannya keluar. Di samping itu, Kano yang telah menemukan kekuatannya mulai berkhianat setelah bertemu kenalan lamanya dari petarung luar bumi yang bernama Kabal. Kabal tiba-tiba datang ke kuil Raiden dan menyogok Kano dengan uang yang sangat besar jika mau berkhianat dan bergabung dengannya. Kano yang tergiur menghancurkan tongkat naga yang merupakan perisai kuil tersebut. Sesaat setelah itu, Sangsung dan para petarungnya pun datang. Kung Lao dan yang lainnya tampak kaget melihat Kano berkhianat dan berada di pihak musuh. Tak pelak, pertarungan antara mereka pun terjadi. Bukan hanya di kuil, pertarungan juga terjadi di kediaman Cole. Ia diserang oleh seorang petarung luar bumi yang bertangan 4. Pada awalnya pertarungan itu tidak seimbang. Cole kewalahan menghadapinya. Namun kekuatan Cole mulai muncul yang membuatnya mampu memberikan perlawanan dan mengalahkan makhluk tersebut. Bukan hanya Cole, Jax pun telah menemukan kekuatannya dan ia pun mampu bertarung dengan sangat baik. Di kuil, Kung Lao berhasil membunuh Nitara, petarung kesayangan Sangsung yang membuatnya sangat marah. Di tengah pertarungan, Raiden tiba-tiba muncul dan menghidupkan kembali portal jalan untuk Cole kembali. Setelah Cole kembali, Raiden membawa semua petarungnya ke tempat yang berada di antara alam dunia dan para dewa, tempat di mana Sangsung tidak dapat mengikuti mereka. Akan tetapi, satu dari mereka yaitu Kung Lao tidak dapat selamat dan jiwanya dihisap oleh Sangsung yang membuatnya langsung mati. Dalam duka atas kematian Kung Lao, di alam tersebut mereka mengatur strategi untuk mengalahkan para petarung Sangsung. Mereka yakin tidak dapat mengalahkan para petarung luar bumi jika melawannya secara berkelompok. Maka dari itu, mereka akan bertarung secara terpisah. Raiden, sang dewa petir, nantinya akan mengirim mereka ke tempat yang terpisah untuk saling bertarung. Jax akan melawan Reiko, Sonya akan melawan Kano, sedangkan Cole dan Liu Kang akan melawan Kabal dan Malina. Sub-Zero nantinya akan mereka simpan sebagai lawan terakhir. Sebelum pertarungan dimulai, Raiden juga memberikan sebuah senjata kepada Cole. Senjata itu adalah milik Hanzo Hasashi, nenek moyang Cole. Pada senjata itu masih membekas darah Hanzo yang diambil Raiden pada hari kematiannya. Raiden berpesan agar Cole menggunakannya agar jiwa Hanzo bertarung bersamanya. Pertarungan pun kembali dimulai. Jax menghadapi Reiko di sebuah jurang kematian dan berhasil membunuhnya. Sonya juga berhasil membunuh Kano dan tanda naga yang ada di tubuh Kano sekarang telah berpindah ke tubuh Sonya.
A bit harder than I thought. Feels fucking amazing. Bukan hanya mereka, Liu Kang juga berhasil membunuh Kabal dengan sebuah fatality. Fatality for Kung Lao. Cole yang sedikit kesusahan meladeni Malina tiba-tiba dibantu Sonya yang saat itu telah menemukan kekuatannya. Setelah berhasil mengalahkan lawan mereka masing-masing, tiba-tiba Sub-Zero datang dan menunjukkan sebuah tanda bahwa ia telah menahan istri dan anaknya Cole. Cole yang sangat khawatir mengikuti Sub-Zero yang membawanya ke sebuah tempat pertarungan. Di sana Cole melihat istri dan anaknya sedang sekarat membeku. Pertarungan mereka pun tak terelakkan. Sub-Zero yang sebelumnya ternyata belum membunuh seluruh keturunan Hanzo, sangat berambisi untuk membunuh Cole. Now you will die with your family. Cole yang hampir mati tiba-tiba dibantu oleh seseorang yang bernama Scorpion. Scorpion sebenarnya adalah Hanzo yang berhasil hidup kembali setelah mempersembahkan dirinya ke dalam neraka. Kini ia telah berubah menjadi Scorpion dan akan membalas kematian istri dan anaknya kepada Sub-Zero. Scorpion dan Cole bertarung melawan Sub-Zero dan berhasil mengalahkannya. Scorpion membakar Sub-Zero dengan api neraka dan ia pun setelah itu mati. Scorpion yang merupakan nenek moyang Cole berpesan agar Cole menjaga garis keturunan mereka dan setelah itu ia pun pergi. Tak lama setelah itu, Raiden dan petarung bumi lainnya muncul. Kehadiran mereka di sana juga diikuti dengan kehadiran Samsung. Ia mengatakan bahwa kematian hanyalah perpindahan ke portal yang lain. Lain waktu, ia akan datang kembali dan menghancurkan Raiden dan para pejuang bumi dengan pasukannya. Setelah itu, Raiden mengumpulkan semua petarung bumi dan menyarankan kepada mereka untuk tidak boleh lengah sedikitpun, karena pertarungan selanjutnya akan segera dimulai. Tamat, dan film pun selesai. Tak terasa, film yang membawa nuansa full action ini benar-benar membuat kita terpukau. Semoga ada lanjutannya di Mortal Kombat selanjutnya ya. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, dadah!